Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi bersama kita di program kita, yaitu program dari Mix Channel. Alhamdulillah, yang mudah-mudahan program ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Amin. Dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, ya, seperti biasa saya ditemani bersama Ustadz Andi Erianto. Assalamualaikum Ustadz. Sehat. Alhamdulillah. Sehat Pak Hari. Pak Hari gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Mukanya ya. makin cerah aja nih, makin kesini nih. Berarti ada duitnya ini Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sharing-sharing aja ya Ustadz ya. Ya. Kita ngobrol santai lah gitu ya. Mudah-mudahan aja ada ilmu-ilmu yang bisa saya ambil Ya. dan bisa bermanfaat juga buat kita semua ya. Alhamdulillah. Kita ngobrol-ngobrol. Oh iya, itu ada teman saya tuh, Pak Surya. Ini kita siapa ngobrol, namanya? Pak Surya. Oh, Pak Surya. Apa, kita ngobrol sekalian bareng lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bro. Surya Pak Hari. Alhamdulillah. Duduk Pak. Tuh, lagi ada acara apa nih? Biasa nih. nih. Kita ceritanya sedang ngobrol lah gitu ya. Kita emang biasa ya Ustadz ya, sharing-sharing gitu kan, bisa kali aja ada yang ilmu lah yang kita bisa petik itu ya. Mudah-mudahan juga kan Pak Surya nih dengan problematika hidupnya nih kan, gak mungkin manusia itu tidak luput dari masalah. Betul kan gitu kan? Gitu kan Ustadz kan? Iya kan? Gak mungkin juga kan kita hidup itu enak aja gitu, stay aja kan, gak gitu juga gitu. Ya mungkin aja gitu dari Pak Surya nih. Kalau saya bukan merasa saya udah gak ada masalah ya kita berbagilah sok. Gimana nih Pak Surya nih? Berarti sangat-sangat kebetulan ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Lewat ketemu dengan Pak Ustadz. Betul, gitu ya. betul. Emang dari mana Pak? Biasa Pak. Perjalanan hidup. Ya. Alhamdulillah. Dan kebetulan nih Pak nih, saya ingin sedikit sharing lah. Oh ya. Kehidupan yang panah ini lah ya. Ya. Seiring berjalannya waktu, luka-liku kehidupan sudah saya lewatin, dan banyak problematika di kehidupan ini yang sangat-sangat luar biasa ya Pak. Contohnya saya untuk mengenal diri saya dulu, siapa sih diri saya itu. Saya itu banyak melewati masalah-masalah yang pelik gitu tapi ya, rumit Pak. Contohnya gimana nih Pak? Contohnya gini, biasalah ya dalam kehidupan ya. Jadi ngeri-ngeri sedap lah gitu. Betul, ya. Pak Hari, betul. Contohnya dalam kehidupan itu ya pastilah ya ada fase di mana kita itu ada fase di atas dan di bawah. Betul. Yang saya heran itu gini Pak, ketika kita sedang di bawah itu kita selalu mengingat Allah. Selalu kita berdoa kepada Allah, kita sholat lima waktu kita jalan, sholat sunnahnya pun kita jalan. Ketika doa kita sudah dikabulkan oleh Allah, ketika kita sudah diangkat lagi oleh Allah, nah keingatan kita kepada Allah itu luntur sedikit demi sedikit Pak. Tuh. Yang contohnya kita waktu sudah mendekati waktu zuhur, selalu kita nanti aja lah, setengah satu, nanti aja lah, setengah dua, sampai lewat waktu zuhur. Begitupun asar dan seterusnya seperti itu Pak. Ya, mungkin kalau misalkan dalam waktu sehari itu sholat itu hanya sholat maghrib, itu pun karena pas kebetulan lagi ada di rumah dan waktunya sangat-sangat luas gitu. Nah, gimana cara untuk meminimalisir itu Pak? Maksudnya ketika kita sedang di atas, bagaimana kita selalu istiqomah untuk selalu kita mengingat agar stay gitu keimanan kita. Betul. Stay. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Memang ya begitu ya Pak Surya, dalam kehidupan kita ini terkadang kita
sering sebagai manusia kadang ada di atas, kadang di bawah. Seiring perputarannya roda waktu gitu kan ya, menghadapi problematika kadang mengingat kita kepada Allah, terus ketika kita dikasih kenikmatan malah lupa kepada Allah. Seperti itu ya. Nah, memang keseringan zaman sekarang itu pola pikir manusia itu kebanyakan seperti itu ya. Banyak seseorang yang dari paginya itu sudah berangkat menuju ke tempat kerja gitu kan ya, sibuk dengan pekerjaannya, dengan tuntutan pekerjaannya, sehingga masuk waktu zuhur, mau sholat zuhur, wah waktunya sempit Pak, karena tuntutan waktu jam istirahat sedikit gitu kan ya, pekerjaan yang banyak, akhirnya sholat zuhurnya diundur, bahkan nggak sering ya Pak ya, kadang kelewat gitu kan, masuk lagi waktu asar, sama nih, wah saya masih kerja, masih di perjalanan gitu ya, sehingga lewat lagi gitu kan ya. Terus kejadian ini dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan gitu ya, menjadi kebiasaan nih Pak ya, ya kan, sampai kadang tidak sedikit ketika usianya sudah lanjut pun masih dengan pola yang sama. Betul. Sehingga tidak disadari nanti akan banyak masalah-masalah yang datang ke dalam dirinya. Mulai kerasa pinggang sudah mulai kerasa sakit gitu kan ya, asam lambung sudah sedikit ngap gitu kan ya. Memang seperti itu, tapi mau berobat juga masih terkendala dengan tuntutan pekerjaan Pak ya. Betul. Sampailah seseorang tersebut itu kepada waktu yang ditentukan ya, datang tuh tamu yang sangat-sangat tidak diinginkan Pak, malaikat maut Pak. Datang malaikat maut ya kan, mengambil ruh kita dari jasad kita. Barulah seseorang tersebut sadar bahwa selama hidupnya itu dia hanya terlalaikan Pak, terlalaikan mengejar dunia, ternina-bobokan Pak oleh kenikmatan dunia, mengejar harta ya kan, mengejar dunia yang sebenarnya ketika meninggal gitu kan, ketika malaikat Israel datang tidak bisa kita bawa Pak, istri yang cantik tidak bisa kita bawa, mobil yang bagus tidak bisa kita bawa gitu kan, uang yang banyak juga tidak bisa kita bawa Pak, hanya sepetak tanah Pak, dan kain putih yang menutupi diri kita lah, yang menemani kita, dan apa selanjutnya, dan amal-amal kita kan. Ketika dia setelah dicabut ruhnya dari jasadnya, baru sadar, oh ternyata benar ya, baru ngeliat tuh ternyata iya saya itu meninggal gitu kan ya. Terus apa yang bisa menolong kita? Wah sayang sekali Pak, waktunya itu habis untuk mengejar-ngejar dunia ya. Dikarenakan apa seperti itu? Karena memang kebanyakan orang zaman sekarang itu persis seperti yang tadi Pak Surya bicarakan, tidak kenal terhadap dirinya sendiri. Ya kan? Pernah mendengar istilah ini Pak, tak kenal maka tak sayang. Katanya Pak ya betul ya, tak kenal maka tak sayang gitu kan ya. Kenapa banyak orang seperti itu gitu kan? Maka banyak orang yang tidak sayang terhadap dirinya karena dia itu tidak kenal dirinya itu siapa gitu kan ya, dan tidak tahu untuk apa dia itu diciptakan gitu kan ya. Nah, sedikit kita kalau misalnya buka Al-Qur'an Pak ya, Quran surat 51 ayat 56 ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, bahwa Allah itu menciptakan jin dan manusia itu tujuannya itu untuk apa Pak? Untuk beribadah kepada Allah gitu kan. Ternyata gitu kan, kalau kita baca konteks ayat tersebut, jadi Allah itu semata-mata Pak menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk satu hal Pak, yaitu untuk ibadah gitu kan ya. Memang terkadang di dalam kehidupan kita ini sedikit sedikit mungkin kurang memahami atau kayak gimana gitu ya, atau ginilah, yang setahu Pak Surya Pak, kalau ibadah itu apa Pak? Sholat, puasa, zakat, haji ya. Kira-kira Pak, kita contoh saja sholat Pak, dalam satu hari itu kira-kira kalau kita kalkulasikan lah ya, sholat 5 waktu, sholat sunat dan sebagainya, itu seberapa lama sih Pak Surya sholat itu? Paling beberapa jam aja ya Pak ya. Nah, padahal kalau kita baca konteksnya ayat tersebut ya kan, Allah itu menciptakan kita itu hanya untuk beribadah. Nah,
kalau misalnya ibadah itu hanya yang disebutkan tadi, dalam 24 jam itu paling kita cuma beberapa jam saja mungkin ya melakukan ibadah kepada Allah gitu kan. Padahal Allah nyuruhnya itu hanya untuk beribadah. Jadi 24 jam itu full Pak, hanya untuk beribadah gitu kan ya. Nah, ini memang yang harus sedikit kita kupas lah ya. Nah, mudah-mudahan ya di kesempatan kali ini kita kupas ya apa itu ibadah, yang dimana ibadah itu ternyata menjadi apa ya, tujuan kita lah ya. Tujuan kita diciptakan itu adalah untuk beribadah kepada Allah ya. Kalau misalnya kita kupas dari segi bahasa Arab gitu ya, bahwa kata ibadah itu berasal dari dua suku kata Pak ya, dari abada ya'budu ibadah gitu ya, yang artinya itu tunduk dan patuh ya. Jadi kalau kita kontekskan secara utuh gitu ya, ibadah itu sama saja kita itu tunduk dan patuh kepada siapa? Tentunya kepada yang diibadahi gitu kan ya. Nah, siapa yang diibadahinya ya? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ya gimana Pak? Terus gini Pak, konteks ibadah itu ya, kadang kita di saat kita sedang rajin-rajinnya ibadah, kalau misalkan kata yang milenial sekarang itu hijrah ya Pak ya. Iya. Banyak sekali cobaan-cobaan yang datang. Kadang kita manusiawi, kita sebagai manusia biasa, kadang ada nafsu yang membelenggu di hati ya Pak. Iya. Kasarnya gini, oh buat terus-terusan ibadah, tapi kok lu malah makin susah ya. Permasalahan-permasalahan itu semakin kesini semakin datang ya. Betul. Ya mungkin saya pribadi atau kebanyakan orang mungkin merasakan seperti itu. Nah itu cara menghandle itu seperti apa? Cara menghandle agar kita tuh tidak ada seuzon pada Allah Subhanahu Iya, wa taala. Gimana? Iya ya. Jadi seperti yang tadi Pak Surya bahas ya, kalau misalnya kita lagi susah, dekat banget dengan Allah gitu ya, kita lagi dikasih kenikmatan jauh dari Allah gitu ya. Nah, memang seperti itu Pak. Jadi di dalam diri manusia itu ya, manusia itu Pak dikaruniai dua sifat Pak, yang saling berlawanan ya. Kalau misalnya kita buka Quran surat As-Samsi ayat 8 tuh Pak ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ya. Jadi Allah itu mengilhamkan kepada manusia itu Pak dua sifat yang saling berlawanan, yaitu sifat fujur dan sifat takwa Pak. Nah ya, yang dimana sifat itu terus saling apa ya, saling bertengkar lah ya. Betul. Gimana di sini Pak? Ya, Di hati. betul. Apa itu sifat fujur? Sifat fujur itu adalah sifat yang mengarahkan kita menuju ke hal-hal yang negatif Pak. Betul. Ya kan? Nah, kalau sifat takwa itu adalah sifat yang mengarahkan kita menuju ke hal yang positif Pak. Nah, itu di dalam diri kita itu senantiasa bertengkar gitu ya. Tergantung mana yang kita kasih makan Pak, gitu ya. Jadi contohnya seperti inilah. Kalau misalnya Pak Surya gitu kan melakukan hal-hal yang berbau negatif, contoh berbuat maksiat dan sebagainya, itu pasti secara otomatis untuk melaksanakan kebaikan itu pasti sulit Pak ya. Betul. Nah, beda dengan kalau misalnya Pak Surya setelah majelis, setelah ngaji gitu kan, pasti untuk ibadah itu lebih naik. Nah, makanya memang untuk kadar keimanan seseorang itu senantiasa naik turun Pak. Tergantung apa? Tergantung memang apa yang ada di dalam dirinya tadi ya. Sifat fujur apa sifat takwanya yang dari. Jadi tergantung kita bagaimana memanage itu, gitu kali ya. Jadi mana nih yang mau kita tonjolkan, fujurnya atau si takwanya, itu yang tadi kata Pak Ustadz ya. Alhamdulillah ya Pak Surya, makasih sekali nih udah sangat membantu itu menjadi tanda tanya besar untuk diri saya pribadi selama saya ya menjalani kehidupan Pak. Ya alhamdulillah. Kenapa sih saya itu seperti ini, dan kenapa sih kalau misalkan ketika saya sudah di atas, Ya, kondisi kita lagi di atas gitu, ya. kita kayaknya untuk mempertahankan itu sangat susah. Ya. Jadi ya istilahnya paling istiqomah lah kita. Ini Ya. kita istiqomah bersama-sama ya. Mudah-mudahan
Nanti ya kita kaji lebih ya dalam, Pak, di pertemuan kedepannya selanjutnya, ya. Nih Pak Surya jangan bosen-bosen nih Oh, iya. ngobrol-ngobrol, Saya sharing-sharing sangat sama terima kasih loh, kita Pak, di nih, sini ya. untuk masukannya, Ya alhamdulillah. nasihatnya. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan ya Pak Surya ya. Betul, insya Allah. Begitupun untuk saya juga nih, umumnya buat kita semua yang sedang menonton channel kita di sini. Alhamdulillah akhirnya selesailah kita, alhamdulillah kajian kita. Mudah-mudahan sampai ketemu di kajian berikutnya atau itu. Alhamdulillah jangan lupa juga subscribe di channel channel kita ini. Alhamdulillah mudah-mudahan satu istilahnya dengan menonton, dengan mensubscribe channel kita, mudah-mudahan bisa jadi ladang amal soleh Amin. untuk kita semua, bagi untuk antum-antum yang ada di manapun berada. Alhamdulillah ya, mungkin itu dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.